Perhitungan analisis frekuensi curah hujan dengan menggunakan Excel part 3, yaitu uji kesesuaian distribusi. Pada sebelumnya, pada part 1, kita telah membahas mengenai uji sebaran, yaitu menggunakan parameter statistik, dan juga uji konsistensi data dengan menggunakan metode RAPS. Pada part 2, kita telah membahas analisa distribusi frekuensi dengan menggunakan metode normal, Gumbel, log normal, dan log persen tipe 3 hingga kita mendapatkan masing-masing curah hujan tahun rencana pada tahun rencana 100, 50, 25, 10, 5, dan 2 dengan menggunakan metode tersebut. Pada kali ini kita akan membahas mengenai uji kesesuaian distribusi dengan menggunakan Chi kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov hingga kita dapatkan kesimpulan dari pengujian yang telah kita lakukan. Pada uji Chi kuadrat, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu jika nilai Chi kuadrat sama dengan 0, maka tingkat kecocokannya baik. Semakin besar nilai Chi kuadrat, semakin kecil tingkat kecocokannya. Chi kuadrat kritis merupakan batas di mana sebaran data masih dianggap cocok. Umumnya diambil nilai Chi kuadrat kritis sama dengan 5%. Jika nilai Chi kuadrat kurang dari sama dengan Chi kuadrat kritis, maka sebaran masih dapat dianggap mewakili distribusi statistik data yang dianalisis. Besarnya Chi kuadrat kritis dapat dicari bergantung dengan derajat kepercayaan. Tabel nilai kritis untuk uji keselarasan uji Chi kuadrat. Di sini merupakan tabel nilai Chi kritis untuk uji keselarasan Chi kuadrat. Ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan nilai Chi kuadrat, yaitu DK, yaitu sama dengan derajat kebebasan. P merupakan banyaknya parameter untuk uji Chi kuadrat. Berdasarkan Kamiana untuk nilai P adalah 2, dan K sama dengan jumlah kelas distribusi, yang dapat dihitung dengan 1 ditambah 3,322 dikali log N. Oke, di sini untuk mendapatkan perhitungan menghitung Chi kritis, seperti biasa, kita gunakan data curah hujan yang telah kita sebelum-sebelumnya gunakan. Lalu kita dapatkan nilai jumlah dan rata-ratanya. Nah, di sini jumlah data sebanyak 19. Nah, kita dapat menghitung K itu yang merupakan kelas distribusi, itu 1 ditambah dalam kurung 3,322 dikali log N-nya itu jumlah data. Di sini kita dapatkan nilainya 5,24, kita genapkan menjadi 16. Kita genapkan menjadi 6. Jadi jumlah kelasnya itu terdapat 6 kelas. Nah, di sini kita dapat menghitung DK sama dengan 6, K sama dengan 6 dikurang P-nya itu 2. Berdasarkan Kamiana, P-nya itu 2 ditambah 1. Sini DK-nya derajat kebebasan 3. Signifikannya kita gunakan 5%. Nah, lalu kita bisa gunakan tabel untuk mendapatkan Chi kritis, di mana DK-nya kita dapatkan 3. Lalu derajat kepercayaannya 5%. Sama, di mana kita dapatkan nilai Chi kuadratnya itu, nah ini dia, 7,85. Sini kita dapatkan nilai Chi kritis sama dengan 7,8150. Oke. Nah, di sini lalu kita dapat menghitung Chi kuadrat berdasarkan masing-masing distribusi, ya, normal, log normal, Gumbel, dan log persen tipe 3. Nah, di sini kita buat tabel sebagai berikut, di mana terdapat kelas, di mana ada 6 kelas berdasarkan perhitungan sebelumnya. Lalu P merupakan peluang, T-nya itu tahun rencana, KTR, RTR, nilai batas setiap kelas, EI, OI, dan perhitungan untuk mendapatkan Chi hitung. Nah, sini P sama dengan KI itu merupakan jumlah kelas, data kelas tersebut dibagi jumlah kelas, di mana 1 dibagi 6. Nah, lalu 2 dibagi 6, lalu seterusnya 3 dibagi 6,
4 dibagi 6 hingga 6 dibagi 6 hingga mendapatkan 1. Nah, di sini tahun rencananya TR ini berdasarkan 1 dibagi P. Berarti ini 1 dibagi P. P-nya peluang itu hingga kita dapatkan katanya. Oke. Nah, sini KTR itu kita dapat perhitungkan dengan menggunakan, karena di sini TR-nya di sini 6, TR-nya 6. Nah, sedangkan TR itu hanya adanya itu 6,67 sampai 5, berarti kita harus gunakan fungsi forecast untuk mendapatkan nilainya. Forecast yang kita ketahui yaitu 6, lalu kita ingin mendapatkan nilai KTR. Nah, di sini data yang ketahui 6,67 sampai 5. Sini kita dapatkan KTR-nya 0,95. Begitu juga dengan 3. 3 itu karena nggak ada, berarti forecast. Di sini 3. Data yang kita ketahui. Oke. Lalu 2 karena 2 ada, jadi langsung. Nah, 1,5. 1,5 itu tidak ada antara 1,54 sampai 1,43. Forecast. Oke, lalu 1,2. 1,2 juga nggak ada. 1,2 antara 1,25 sampai oke. Nah, ini kelas ke-6 nggak perlu kita pertimbangkan. Lalu di sini kita masukkan fungsi rumus ARTR, yaitu R rata-rata ditambah KTR dikali SR. Ini R rata-ratanya tambah KTR dikali SR. Oke. Ini tinggal kita tarik. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ini kan sebenarnya sebelum-sebelumnya kita telah menghitung ini ya, kayak jumlahnya, rata-ratanya, SR-nya. Nah, di sini ini jangan lupa di link ke perhitungan sebelumnya. Jadi ketika SR kita nggak perlu bolak-balik menghitung lagi, tapi telah terlink ke perhitungan sebelumnya di mana kita telah menghitung SR, yaitu hasilnya 31,91. Di sini juga hasilnya 31,91. Oke, setelah itu, nah di sini kita buat nilai batas setiap kelas, di mana nilai terbesar yaitu 164 kita buat lebih dari, lalu 147 kita buat sampai 164, 134 sampai 1,47, lalu seterusnya hingga paling terkecil kurang dari 102,81. Karena di sini kita ingin mendapatkan data hasil pengukuran berdasarkan curah hujan yang kita miliki. Nah, di sini kita menghitung terlebih dahulu nilai EI. LI sama dengan jumlah data. Kita punya jumlah data 19 dibagi 6. Dan langsung kita tarik. Nah, OI ini data hasil pengukuran. Jadi, di sini kan kita memiliki nilai batas setiap kelas, yaitu RTR-nya itu curah hujan rencananya 164. Nah, di sini kita cek terhadap data curah hujan yang kita miliki. Di mana nilai yang lebih dari 164,68 ini kita warnakan untuk memudahkan. Nah, di sini nilainya itu terdapat 209, 184, 176, 176. Nah, berarti kita memiliki 4 data hasil pengukuran yang angkanya lebih dari 164. Lalu juga di antara 147 sampai 164, ini berarti ada hanya satu. Ini kita warnain
biar memudahkan kita dalam men-track apa yang telah kita lakukan perhitungan. Ini 134 sampai 147. Nah, ini yang 134 itu hanya satu. Nah, antara 120 sampai 134 itu, nah ini dia. Ini datanya ada 6. Ada 6. Terus antara 102 sampai 120. Antara 102 sampai 120 itu ada 100 sampai ada 4. Nah, sisanya yang kurang dari 102 itu ada 3. Oke, kita dapati angkanya, kan hasilnya harus sama ini, jangan lupa dengan jumlah data kita 19, lalu kita lakukan perhitungan. EI dikurang OI, dikurang OI, dikuadratkan, kurung dibagi EI. Nah, ini hasilnya. Oke, ini kita dapati hasil Cihitungnya 5,95 dengan C kritis kita yang sebelumnya 7,815. Maka ini saya menggunakan rumus, yaitu jika Cihitung AM48 kurang dari C kritis AM49, maka jika value if true mewakili. Jika tidak mewakili, value if false tidak mewakili. Karena di sini mewakili, maka hasilnya sesuai. Karena di sini hasilnya kurang, maka hasilnya mewakili. Oke, untuk metode Gumbel, ini seperti sebelumnya ini tinggal kita link sebenarnya. Kita link aja karena sama. Ini tinggal kita tarik. Lalu ini juga TR hasilnya sama. Tinggal kita tarik. Nah, di sini perlu kita lakukan karena pada Gumbel ada YTR. Di sini kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Ini sama dengan minus len dalam kurung minus len kurung. Nah, ini kita TR dikurang 1 kurung dibagi TR tutup kurung. Nah, kita dapati hasilnya sini. Ini sebenarnya bisa kita tarik, tapi kita coba sekali lagi. Minus len kurung minus len kurung TR dikurang 1 tutup kurung dibagi TR kurung tutup kurung. Oke, ini hasil kita dapati. Lalu ini biar memudahkan kita tarik aja. Nah, di sini kita hitung KTR. KTR jangan lupa sama dengan KTR dikurangi N per SN. Di sini N-nya 19, data kita kan ada 19, YN-nya ini kita dapati 0,522 dan YSN-nya 10566. Nah, YTR ini tutup kurung, YTR dikurang ini kurang YN, lalu kita S dolarkan biar ngelok, tutup kurung dibagi SN. Ini juga kita S dolarkan biar ngelok. Oke, kita dapatnya hasilnya KTR-nya, lalu kita nggak tarik. Nah, untuk menghitung KTR seperti biasa, rata-rata ditambah KTR kali SR. R rata-rata, nah ini ditambah KTR dikali SR. Oke, dia dolarkan biar ngelok. Nah, ini hasilnya kita sudah dapati. Nah, kita tarik. Oke. Nah, di sini EI-nya juga sama ya, 19 dibagi 16. Oke. Nah, OI-nya seperti sebelumnya yang dijelaskan, data
nilai batas tiap kelas yang melebihi kita bandingkan dengan data curah hujan yang kita miliki. Di sini yang nilainya di atas 169 adalah ada 169 ini. Nah, ini ada 4 data. Berarti ini kita masukkan 4 data. Lalu yang antara 145 sampai 169, 145 sampai 169. Nah, ini hanya satu. Oke. Nah, antara 129 sampai 145, 129 sampai 145. Nah, ini ada 3 data. Antara 115 sampai 129. Ini ada 115 ya. Nah, ini. Ini ada 6 data. Nah, terus antara 100 sampai 115. 100 ya. Berarti hanya ada 2 data. Terus yang di bawah 172. Ini ada 3 data. Oke, kita dapat hasilnya. Tinggal kita gunakan rumusnya. Kita hitung. EI dikurang OI tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dibagi EI. Ini dibagi EI. Ini tinggal kita tarik. Nah, di sini kita dapati Cihitungnya 4,68. Maka kita masuki. Nah, di sini ada rumusnya juga. Karena ini kurang dari 7,815 maka mewakili. Oke. Next, untuk log normal. Nah, untuk log normal ini kita menggunakan dalam mendapatkan KTR mendapatkan tabel frekuensi, reduksi, mode normal, dan log normal. Jadi ini sebenarnya nilainya sama aja kayak normal. Jadi biar memudahkan dan biar lebih cepat, tinggal kita copy aja nilainya. Oke. Ini juga rumus RTR-nya ini seperti sebelumnya, perbedaannya menggunakan log. Jadi log R ini jangan lupa karena ini fungsinya kita mendapatkan nilai RTR, maka ini sama dengan 10 pangkat. Nah, ini log R kita istilarkan ditambah nilai KTR dikali S log R. Oke. Ini hasilnya 162, ini tinggal kita tarik. Ya. EI-nya ini sama. Ini tinggal 19 bagi 6. Kita tarik. Nah, OI-nya ini seperti sebelumnya, kita cari data-data yang melebihi 162. Ini kita bandingkan terhadap RI ya nilainya. Yang di atas 162 itu ada, nah ini ada 4. Kita masukkan 4. Terus yang di antara 144 sampai 162 ada 1. Terus antara 130 sampai 144 itu juga ada 1. Antara 118 sampai 130. 118. Nah, ini ada 7. Antara 104 sampai 118. Ini hanya ada 3. Lalu yang kurang dari 104 ada 3. Oke. Ini lalu kita masukkan rumusnya. EI dikurang OI
dikuadratkan kurung dibagi EI. Di sini hasilnya 7,84. Karena angkanya itu 7,84 sedangkan C kritis kita 7,815, maka datanya tidak mewakili. Pada log person tipe 3, di sini kita kan di sini kita udah dapat ya TR-nya. Nah, pada KTR ini kan dia membutuhkan nilai CS. Nah, ini nilai CS-nya itu seperti pada nilai CS pada perhitungan log person di tipe 3 pada part 2. Di sini kita tinggal link aja nih, 0,5. Nah, berarti nilai CS-nya di sini kita masukin 0,5. Nah, 0,5 di sini kan nilainya antara 0,4 sampai 0,6 ya. Nih. Ini sebelumnya untuk mendapatkan masing-masing nilainya ini, untuk memudahkan perhitungan kita, ini kita cut dulu ya. Nah, ini kita kan nyari nilai 0,5 ya. 0,5. Nah, jadi ini masing-masing, ini ke bawah lagi. Oke, nah di sini kita copy lagi periode ulangnya. Nah, ini periode ulangnya. Ini nilai CS ya. Ini nilai CS. Nah, ini jadi kayak semacam kita pindahin itu untuk memudahkan kita mendapatkan nilai 0,5 yang nantinya dibutuhkan untuk perhitungan KTR. Oke, di sini kita gunakan fungsi forecast. Ini biar rapi. Nah, oke. Ini kan kita dapat nilainya, yang kita butuhkan nilainya 0,5. Ya kan? Di sini sedangkan yang kita ketahui itu datanya ini antara nilainya itu min 2,9 sampai 1,88. Jadi itu fungsinya forecast. Nah, yang kita ketahui 0,5. Yang kita cari ini nilai di antara ini. Nah, ini data yang kita ketahui. Nah, ini kita dapati nilai 0,5 itu 1,95. Jadi nilai 1,95 di antara nilai 2,029 minus 1,88. Ini nilai 0,5-nya. Ini juga 2 sama kan. Forecast kurung ini dalam ini. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita log biar gampang. Ini yang ini kita log. Terus ini kita log. Nah, jadi ini tinggal kita geser aja. Ini kita dapati nilai 0,5. Sorry. Oh, ketarik ya. Berarti nggak bisa. Oke deh. Jadi kita ulangi. Forecast. Yang kita ketahui. Yang kita cari. Yang kita punya datanya. Forecast.
Oke, ini kita telah dapatkan nilai untuk nilai 0,5-nya ya. Ini 0,5-nya telah kita dapatkan nilainya. 0,5-nya. Oke. Nah, di sini untuk melakukan perhitungan terhadap KTR, di sini TR kita kan 6. TR kita 6. Sedangkan di sini nggak ada kan, di periode ulang itu nggak ada 6. Adanya antara 2 sampai 5. Adanya antara 5 sampai 10 nih untuk nilai 6-nya. Nah, kita gunakan fungsi forecast. Nah, di sini data yang kita ketahui TR-nya 6. Terus data yang pengen kita cari ini yang kita ketahui. Sorry. Salah, maksudnya di 5. Ini yang kita cari nih. Nah, ini kita dapati angkanya. Terus di 3 juga sama. Forecast. 3 itu antara 2 sampai 5. Oke. Terus kedua karena sudah ada langsung masukin. Oke. Terus 1,5 itu enggak ada. Yes. Nih, antara 1,01 sampai 2. Oke, ini juga tinggal forecast. Oke. Nah, di sini kan kita udah dapetin nilai KTR. Nah, untuk log percentage ketiga sebagaimana karena menggunakan fungsi log, maka log R rata-rata ini untuk log percentage ketiga. Nah, setelahkan ditambah nilai KTR dikali S log R. S log R-nya. Oke, nah di sini kita telah dapatkan, tinggal kita tarik saja. Nah, di sini EI-nya itu 19/6 sama. Oke, nah, lalu tinggal OI. OI-nya itu data yang melebihi. Nah, sini. Nah, di sini OI-nya itu yang melebihi 160 ada 4. Lalu yang antara 137 sampai 160 ada 2. Antara 128 sampai 137 ada 3. Antara 103 sampai 128 103 ya, 103 ada 7. Antara 91 sampai 103 ada 3. Nah, ini kan yang di bawah 91 nggak ada ya, berarti 0. Oke, kita masukkan fungsinya. EI dikurang I, dapatkan 2. Itu lagi EI. Lalu tinggal kita masuk tarik. Nah, di sini 8,47. Nah, berdasarkan cik hitung juga berarti melebihi cik kritis, maka tidak mewakili. Nah, di sini untuk cik kuadrat masing-masing kita telah dapatkan datanya. Untuk normal kita dapati hasilnya mewakili. Untuk gumbel kita dapatkan hasilnya mewakili. Untuk log normal tidak mewakili. Dan untuk log persentif ketiga juga tidak mewakili. Nah, di sini kita langsung ke Smirnov-Kolmogorov.
Uji Smirnov-Kolmogorov. Dalam uji Smirnov-Kolmogorov ada beberapa yang perlu diperhatikan. Itu D kritis merupakan batas di mana sebaran data masih dianggap cocok. D kritis didapat dari tabel nilai D kritis Smirnov-Kolmogorov dan umumnya diambil nilai D kritis sama dengan 5%. Dibandingkan antara nilai D max dan D kritis. Apabila nilai D max kurang dari D kritis, maka pemilihan metode tersebut dapat mewakili distribusi statistik data yang dianalisis. Nilai peluang pengamatan dihitung P atau P dihitung menggunakan persamaan Weibull sebagai berikut. P sama dengan M per N plus 1, di mana P merupakan probabilitas, M merupakan nomor urut data dari seri yang telah diurutkan, N banyaknya data. Pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung D kritis, di mana berdasarkan tabel tabel nilai D kritis Smirnov-Kolmogorov. Nah, di sini kan ada dua variabel yang perlu dipenuhi, yaitu nilai N sama derajat ini derajat kepercayaan. Di sini derajat kepercayaan kita ambil 5%. Di sini 5%. Nah, di sini 5%. Nah, untuk datanya karena kita memiliki 19 data, maka nilainya itu antara 15 sampai 20. Nah, di sini kita gunakan rumus forecast. Nah, X-nya ini 19. Nah, known S ini yang kita cari nilainya. Nah, known S ini berdasarkan data X. Nah, ini kita dapetin nilai D kritisnya 0,3. Oke, setelah itu kita lakukan perhitungan terhadap mendapatkan D hitung. Di D hitung ini kita bagi dalam dua perhitungan, yaitu untuk perhitungan normal dan gambar sendiri, dan untuk perhitungan log normal dan log persen tipe 3 sendiri. Dan di sini setelah kita telah dapat RI, kita melakukan perhitungan terhadap E. P itu di mana M itu merupakan nomor urut data. Nomor urut data yang telah diurutkan berarti 1 dibagi dalam kurung N itu banyaknya data kita itu ada 19. Nah, ditambah 1. Oke, ini kita dapatkan 0,05. Lagi, sekarang 2, nomor urut data kedua, dibagi N, banyaknya data, plus 1. Nah, setelah itu, ini bisa langsung kita tarik aja. Oke, nah untuk FT, merupakan RI dikurang R rata-rata dibagi SR. RI kurang R rata-rata dibagi SR. Oke, sekali lagi. RI dikurang R rata-rata dibagi SR. Oke, nah ini habis itu bisa langsung kita tarik datanya. Oke, nah untuk P aksen didapatkan dari tabel nilai peluang teoritis berdasarkan nilai FT. Nah, di sini merupakan tabel nilai peluang teoritis. Nah, di sini ada yang telah diblok warnanya ini, kolomnya ini, dikarenakan kita kan menggunakan derajat kebebasan 5% ya. Nah, ini berdasarkan, jadi nilainya di antara ini. Nah, ini kan berdasarkan nilai FT ya disebutkan. Jadi, ini pertama kita freeze dulu. Karena tabelnya panjang, jadi untuk memudahkan kita freeze. Nah, di sini kan jadi di sini fungsinya itu sama dengan 1 dikurang di sini kan nilainya 2,34. Jadi kita cari 2,34 itu. Nah, nih 2,34 ini antara nilainya 2,3 sampai 2,4. Berarti datanya ini di antara ini ya. Ini 1 dikurang forecast. Yang kita ketahui itu, yang kita miliki datanya 2,34. Yang ingin kita cari tahu datanya di sini. Nah, ini data yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, ini kita dapatkan dan lainnya tuh 0,08 ya. Oke, itu yang kedua 1,56. Nah, ini 1 dikurang forecast
Nah, karena datanya ini 1,56 antara 15 sampai 6, ini yang miliki datanya, yang ingin kita cari datanya di antara ini. Nah, ini yang kita ketahui datanya. Nah, hasilnya 0,05. Nah, untuk yang setelahnya ini telah diisi karena waktunya membutuhkan cukup lama untuk cari satu-satu. Jadi ini untuk mempercepat dan mempermudah prosesnya. Nah, untuk delta P ini merupakan Dmax sendiri. Nah, ini merupakan absolut dari P dikurang P aksen. Absolut P dikurang P aksen. Oke, kita dapat hasilnya. Sekali lagi, absolut P dikurang P aksen. Nah, ini sisanya tinggal kita tarik. Oke. Setelah itu, kita telah dapatkan nilai D hitungnya. D hitung sendiri sama dengan Dmax. Di mana ini kita bisa gunakan fungsi max untuk nyari nilai terbesar di antara ini. Nah, di sini kan nilai Dmax itu atau D hitung itu kita dapatkan 0,22, sedangkan D kritis kita 0,3. Maka dikarenakan D hitung kurang dari D kritis, maka hasilnya mewakili. Jadi, ini telah terpenuhi. Untuk metode untuk log normal dan log persen tipe 3, ini seperti sebelumnya lagi. P sama dengan M dibagi N banyaknya data plus 1. Nah, ini bisa kita tarik langsung aja. Nah, kalau FT itu, karena ini log normal dan log persen, maka kita dari hasil log, ini dalam kurung, log RI dikurang log R rata-rata dibagi log SR. Oke, 2,07 ya. Ini juga jangan lupa ini berdasarkan rata-rata dari log RI dan SR ini dari perhitungan-perhitungan sebelumnya nih, log persen tipe N3 N28. Nah, ini ya, log persen, Nah, ini hasil dari N28 ya. Ini hasil dari standar deviasinya. Jadi sudah ke link. Jangan lupa setiap perhitungan itu di link. Nah, dari sini kita bisa aja langsung tarik perhitungannya. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai P aksen, seperti sebelumnya, ini kita freeze dulu untuk memudahkan. Nah, di sini kan nilainya 2,07. 2,07, 1 dikurang 2,07. Berarti antara 2,0 sampai 2,1. Nih, ini datanya berdasarkan derajat kebebasan 5%. Nah, berarti forecast. Ini data yang kita miliki. Nah, terus data yang kita cari, data yang kita udah punya. Oke, kita dapat ya hasilnya. Untuk 1,5, 1 dikurang forecast. Nah, ini 1,5 sampai 1,6. Data yang kita sudah ada ini di data yang kita cari, data yang kita ketahui. Nah, ini hasilnya kan udah dapat ya. Ini sisanya juga seperti sebelumnya untuk mempercepat waktu, sudah saya lakukan perhitungan sebelumnya. Oke, terus langsung delta P itu sama dengan absolut P kurang P aksen. Nah, ini sudah ada datanya, tinggal kita tarik. Oke, nah di sini tinggal kita lakukan cari maksimalnya dari delta P. Nah, di sini kita dapati hasilnya itu dihitungnya 0,18, di mana D kritisnya 0,3. Dikarenakan 0,18 yaitu dihitung kurang dari D kritis 0,3, maka
hasilnya true, mewakili. Oke. Nah, di sini sudah kita penuhi dari uji kesesuaian distribusi terhadap Smirnov, Kolmogorov, dan C kuadrat. Maka kita bisa kesimpulan. Nah, kesimpulan ini udah saya susun tabelnya untuk memudahkan. Nah, dari normal ini juga udah keling. Jadi misalkan normal itu hasilnya 208, 199, 108 sampai 134 ini udah keling nih dari perhitungannya. Nah, kan? Ini untuk memudahkan juga dalam melihat datanya. Ini jadi masing-masing udah dari tahun rencana 100 sampai 2 ini udah ada udah terdapat curah hujan rencananya. Oke. Nah, berdasarkan uji kesesuaian distribusi, berdasarkan uji C kuadrat, nah ini terhadap metode normal hasilnya mewakili. Terhadap Gumbel juga mewakili, dan berdasarkan nilai log normal ini tidak mewakili karena melebihi. Nah, ini juga tidak mewakili karena melebihi. Ini juga ada fungsinya masing-masing. Ini ya. Nah, ini. Oke. Lalu untuk uji Smirnov-Kolmogorov, dikarenakan nilainya semua di bawah 0,3, nah ini mewakili datanya dari keempat masing-masing. Untuk pemilihan distribusi, ini sebenarnya tidak terlalu digunakan, tapi hanya untuk mendapatkan nilai parameter CS dan CK. Tapi kalau dari segi parameternya itu tidak memenuhi kecuali di log persen tipe 3. Nah, ini log persen tipe 3. Nah, jadi kalau kesimpulan yang saya dapatkan itu, yang saya lakukan hasilnya, yaitu dari uji kesesuaian distribusi, C kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov diterima. Saya itu mengambil untuk perencanaan ambil curah hujan terencana terbesar, agar desain rencana dapat mengantisipasi hujan besar ke depannya dan mewakili statistik data yang dianalisis. Dikarenakan dari uji kesesuaian itu normal dan global berdasarkan C kuadrat dan Smirnov mewakili. Tetapi dari curah hujan rencananya itu lebih besar curah hujan Gumbel. Jadi saya gunakan Gumbel sebagai curah hujan rencana yang akan saya analisis berikutnya untuk digunakan berbagai macam. Misalkan untuk mendapatkan nilai debitnya, lalu drainase, terus juga dan lain-lain itu saya gunakan perencanaan Gumbel yang dikarenakan ini paling besar dan dari segi kesesuaian distribusi telah mewakili keduanya. Kurang lebih begitu perhitungan analisis frekuensi curah hujan yang telah saya lakukan dalam part 1, part 2, part 3. Untuk jika ada yang kurang berkenan atau kurang mengerti, dapat ditanyakan di dalam kolom komentar. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.